baik, Sus. Oke, terima kasih, Bu. Bu, jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah untuk menghadapi tantangan yang Ibu hadapi sebagai dengan status Ibu sebagai orang dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Nah, bisakah Ibu ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana awal mula bisa terkena HIV ini? Terima kasih, Dok. Awal mulanya saya terkena HIV/AIDS ini itu bukan karena kesalahan saya sendiri. Saya sudah berkeluarga. Awal mulanya saya terkena itu karena suami saya dulunya pecandu narkoba. Lalu pada akhirnya suami saya sakit, lalu kita rujuk ke rumah sakit, lalu dokter menyarankan untuk cek lebih lanjut suami saya, dan pada akhirnya tesnya suami saya positif HIV. Lalu dokter menyarankan kami sekeluarga untuk cek lebih lanjut, dan qadarullah-nya anak saya tidak. Anak saya berdua, kedua-duanya alhamdulillah negatif. Setelah itu dokter menyarankan saya untuk isolasi mandiri dan berobat lebih lanjut, dan dokter menyarankan untuk berkonseling kepada ibu. Oke, Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui Ibu status Ibu dengan ODA ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya campur aduk ya, Dok ya. Apalagi di lingkungan yang dimana masyarakat kan belum tahu apa itu HIV. Yang mereka tahu cuma HIV itu seperti hanya berhubungan seksual di luar nikah. Terus lalu saya berangsur-angsur memberitahu kepada keluarga saya. Otomatis keluarga saya shock, Dok. Sempat sih dijauhkan, akan tetapi lambat laun saya jelaskan, saya beritahu bahwa yang saya alami ini butuh dukungan keluarga juga. Nah, jadi Bu, di sini saya dapat memahami betapa beratnya bagi Anda. Nah, penting bagi Ibu untuk ingat bahwa Ibu menjalani semua ini tidak sendirian. Nah, jadi apakah ada pertanyaan Ibu terkait dengan HIV ini atau terkait tentang pengobatannya? Secara Ibu pasti sudah banyak mengalami berbagai hal dalam kehidupan Ibu sama Ibu menjadi pengidap HIV ini. Pertanyaan sih banyak ya, Dok ya, yang ingin saya tanyakan. Tapi yang lebih saya ingin tanyakan, apakah mungkin penderita HIV/AIDS seperti saya ini bisa sembuh gitu? Terus pengobatannya itu dilakukan seperti apa? Obatnya apa-apa aja, berapa macam? Terus makan apa yang bisa saya makan untuk penyakit saya ini mungkin berkurang atau bisa sembuh gitu. Nah, bagi Ibu terkait pertanyaan Ibu tadi, apakah orang dengan HIV/AIDS ini bisa sembuh? Nah, mungkin orang dengan HIV/AIDS ini bisa sembuh atau tidaknya tergantung pada dirinya sendiri. Jadi, kalau misalnya dia memiliki semangat yang tinggi untuk bisa bangkit kembali, bisa sembuh, insya Allah pasti bisa sembuh. Nah, jadi ada beberapa teknik khusus yang bisa membantu Ibu. Pastinya dengan Ibu menderita HIV ini, pasti di lingkungan masyarakat bisa dikecilkan atau bisa dijauhi dan segala macam. Nah, ini bisa membantu Ibu dalam mengelola stres dan
konsultasi atau bahkan berbicara dengan teman dekat atau keluarga. Nah, jadi ibu jangan takut untuk bercerita, berbagi keluh kesah ibu kepada keluarga. Apa yang ibu rasakan ibu boleh sampaikan, dan jangan terpendam sendiri. Oke, Bu. Jadi Bu, untuk jenis makanannya Ibu mungkin bisa mengonsumsi makanan dengan protein yang berkualitas tinggi, misalnya seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulitnya, telur, kacang-kacangan, tahu dan tempe. Nah, selain itu Ibu juga bisa mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti, gandum, dan kentang dan kulitnya. Baik Bu, untuk terapinya mungkin saya menyarankan Ibu untuk konsultasi ke konselor selanjutnya. Nanti saya akan memperkenalkan Ibu kepada konselor dua yang akan membimbing Ibu untuk melakukan terapi pada orang dengan HIV/AIDS ini. Nah, sebelum itu apakah Ibu bersedia untuk bertemu dengan konselor dua ini? Baik, saya bersedia. Baik Bu, izin saya akan memanggilnya terlebih dahulu. Ibu bisa tunggu di sini. Di sini kita sudah bertemu dengan konselor keduanya. Nah, di sini perkenalkan sebelumnya dengan kepala tinggi. Jadi di sini dia akan membantu Ibu untuk memberikan terapi khusus bagi Ibu di tahun ini. Saya bersedia. Baik, Bu. Untuk beberapa terapi itu kami merekomendasikan beberapa. Yang pertama itu ada antiretroviral terapi. Adalah pengobatan utama untuk HIV ini yang melibatkan penggunaan kombinasi beberapa obat antiretroviral atau ARV untuk mengurangi jumlah virus dalam tubuh ke tingkat yang tidak terdeteksi. Manfaatnya menurunkan viral load, mencegah perkembangan AIDS, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko penularan HIV ke orang lain. Kebutuhannya sangat penting untuk mengikuti regimen ART dengan ketat untuk mencegah resisten obat. Yang kedua ada terapi pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik. Terapi ini rentan terhadap infeksi oportunistik karena sistem kekebalan yang lemah. Jenis terapi pemberian antibiotik, anti jamur dan antivirus untuk mencegah dan mengobati IO pada pneumonia, tuberkulosis dan candidiasis. Yang ketiga itu ada terapi psikologis dan konseling seperti yang kita laksanakan pada hari ini, mendukung kesehatan mental ibu melalui konseling individu, terapi kelompok atau dukungan dari kelompok sebaya. Manfaatnya mengurangi stres, kecemasan, dan depresi yang umum di antara ODA, membantu ODA mengatasi stigma dan diskriminasi. Yang keempat itu ada terapi nutrisi. Konsultasi dengan ahli gizi juga sangat penting karena ibu memerlukan nutrisi yang banyak supaya segi kondisi tidak turun. Untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu minimalkan efek samping obat dan menjaga berat badan ibu tetap sehat. Jadi yang tadi itu ada beberapa terapi yang mungkin bisa ibu terapkan untuk menjaga kestabilan kekebalan tubuh ibu. Dah. Nah, jadi Ibu setelah dijelaskan oleh konselor dua ini, mungkin untuk jadwal terapinya nanti akan dijadwalkan kembali bersama dengan konselor dua ini. Nah, jadi Ibu bagaimana pertemuan terapi pada hari ini? Apakah sebelum kita selesai ada yang mau Ibu sampaikan? Sepertinya tidak ada, semuanya sudah cukup. Terima kasih dokter
Setelah itu di sini saya akan berusaha untuk mensupport pasien dan saya akan memberikan dukungan kepada pasien serta